Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpanjang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau bersertaku. Sungguh, tongkat penggembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi
segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku akan hidup dalam cahaya abadi. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang lalu dan melihat seorang yang buta sejak lahir. Dia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam bermaksud yang diutus. Maka pergilah orang itu dan dia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah celik. Tetapi jiran tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Ada pula yang berkata, "Benar, dialah orangnya." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu boleh menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang buta itu tadi kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan mencelikkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimanakah matanya menjadi celik?" Jawabnya, "Dia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka sebahagian orang-orang Farisi itu berkata, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat." Sebahagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang pendosa dapat membuat mukjizat sedemikian rupa?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka berkata pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena dia telah mencelikkan matamu." Jawabnya, "Dia adalah seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa dia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata,
percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan sahaja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu dia sujud menyembahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita sudah masuk dalam hari Minggu Prapaskah yang keempat. Namun saudara-saudari, suasananya tidaklah seperti yang kita alami sebelum ini, di mana setiap hari Minggu kita berkumpul dalam bangunan gereja ramai-ramai mengadakan misa kudus, ya. Tetapi kali ini karena keadaan kita yang kita tahu memerlukan kita diam-diam di rumah, maka ya kita terima apa keadaan ini dan kita memberikan kerjasama kepada pihak yang berkuasa supaya kita dapat sama-sama membantu agar virus corona ini dapat dihapuskan dan tidak membawa pengaruh-pengaruh negatif kepada kita manusia. Saudara-saudari, apapun keadaannya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap masih dapat menyembah Tuhan, tetap masih dapat mendengar sabda-Nya. Dan hari ini saudara-saudari, Tuhan mengingatkan kita perlunya kita membasuh diri kita dalam air untuk dibersihkan dari kekuasaan dosa. Dan dalam masa Prapaskah ini saudara-saudari, memang kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami pembasuhan yang boleh kita gunakan, yaitu melalui amalan-amalan Prapaskah ini ataupun masa puasa dan Natal ini. Pertama sekali ialah doa. Melalui doa saudara-saudari, bukan karena kita berdoa untuk meminta, tetapi pertama-tama doa itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, mempertingkatkan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita berdoa saudara-saudari, itu adalah satu ungkapan bahwa kita percaya, kita mensyukuri kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Walaupun keadaan kita seperti yang kita alami pada masa ini, kita masih ingat bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Dan keadaan seperti ini, seperti yang dikatakan Yesus, keadaan seorang yang buta itu akan membuktikan pekerjaan Allah pada kita semua. Jadi, saudara-saudari, melalui doa kita dapat membasuhkan diri kita supaya kita lebih dapat hidup sentiasa menyadari, mensyukuri kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Yang kedua, saudara-saudari, yang kita amalkan dan yang didorong untuk diamalkan oleh gereja dalam masa Prapaskah ini ialah puasa. Nah, kita berpuasa bukan hanya dari segi
makan dan minum, tetapi puasa kita melibatkan juga geria kita dari penglihatan, percakapan, ya, perbuatan kita harus membantu kita supaya lebih dapat dihadiri oleh Tuhan dan kita tidak mementingkan diri kita sendiri, sehingga dari puasa-puasa kita itu kita akan dirasaki oleh kehadiran Tuhan, dan melalui diri kita menjadi saluran kehadiran Tuhan. Orang lain akan dapat melihat, mendengar, menyentuh Tuhan melalui diri kita. Itulah saudara-saudari cara kita memasukkan diri kita dengan puasa, ya, supaya kita dapat lebih dikuasai oleh Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga, saudara-saudari, yang kita amalkan dalam masa Prapaskah ini adalah beramal ataupun memberi sedekah. Ini juga, saudara-saudari, adalah satu amalan yang penting di mana kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, saudara-saudari, tidak dapat dipisahkan dari kasih kita kepada sesama kita manusia. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes, ya, dia mengatakan seseorang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, orang itu berdusta. Demikian juga kalau kita ingat pesan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Dia mengatakan bahwa apa yang kita lakukan atau tidak lakukan terhadap sesama kita, walaupun dia hina, kita juga melakukan atau tidak melakukannya terhadap dirinya sendiri. Berarti saudara-saudari, Yesus hadir dalam setiap pribadi kita. Dan saudara-saudari, marilah sama-sama kita dalam masa Prapaskah ini kita gunakan kesempatan ini untuk pertama-tama memperbaiki, mempertingkatkan lagi hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita sentiasa peka atas kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Walaupun banyak perkara yang boleh membutakan kita dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kebendaan, mungkin keseronokan dan sebagainya, sehingga kita tidak ada masa untuk Tuhan, masa untuk berdoa, masa untuk membaca, mendengar melalui firman Tuhan, macam-macam alasan yang selalu kita lontarkan, tidak ada masa. Inilah kesempatan kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, saudara-saudari, mungkin selama ini juga tanggung jawab kita terhadap sesama kita kurang kita perhatikan. Kita tidak ambil peduli terhadap sesama kita yang memerlukan. Inilah kesempatan bagi kita untuk membaharui hidup kita, membasuhkan hidup kita supaya kita lebih peka terhadap keperluan kita sesama kita. Dan demikian juga dalam kesempatan ini kita mau diingatkan tanggung jawab kita, cinta kasih kita terhadap alam ciptaan Tuhan yang sangat-sangat perlu diperhatikan oleh setiap kita. Ada orang mengatakan bahwa masa seperti sekarang ini adalah kesempatan bagi nature untuk kembali hidup. Ya, kamu ada lihat itu dalam WhatsApp, bagaimana cipta-cipta Tuhan, binatang-binatang mulai bebas dapat bergerak, ya, karena
manusia terpaksa mengurungkan dirinya sendiri di dalam rumah. Jadi saudara-saudari, walaupun keadaan kita seperti ini, tetapi banyak perkara positif yang kita dapat lihat sendiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon dorongan Roh Kudus agar kita sentiasa dapat menerima apa yang baik dari perkara yang kita alami pada masa ini.